Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini. Salat dan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing saya, Bapak Insinyur Khairul Huda MH dan Bapak Sofyan STMT. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada ketiga pemuji saya, Bapak Insinyur Azhar Arif MT, Bapak Zulhadi Saputra STMT, dan Pak Burhan STMT. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan konsep perancangan saya yang berjudul Perancangan Green Rental Office di Banda Aceh. Rancangan Green Rental Office di Banda Aceh. Tema Green Architecture. Konsep umum. Ini adalah skema rancangan. Latar belakang. Dapat lihat dari grafik ekonomi Aceh triwulan 2 pada tahun 2019 sumber BPS Aceh 2019. Dari grafik tersebut dapat kita lihat pada triwulan 2 2018 meningkat hingga triwulan 2 2019 itu sebesar 3,71% meningkatnya ekonomi Aceh. Dari triwulan 1 2019 meningkat hingga 3,74% hingga ke triwulan 2 2019. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian yang terus meningkat menyebabkan padat dan meluasnya kawasan perdagangan. Grafik selanjutnya yaitu grafik tren pertumbuhan beberapa lapangan usaha dari sektor pertanian, perdagangan, industri, pengolahan, konstruksi, dan ADM pemerintahan. Dari konstruksi sendiri, peningkatan sebesar 7,42%, sehingga dari grafik tersebut bahwa menunjukkan peningkatan lapangan usaha dari tahun ke tahun dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan wadah tempat usaha, terutama di bidang konstruksi. Di sisi lain, ditinjau dari kebiasaan masyarakat, kebanyakan masyarakat memilih bekerja di luar dari kantor mereka seperti warung kopi atau kafe untuk mencari suasana yang nyaman untuk membantu produktivitas dalam bekerja. Hasil survei saya ke beberapa kafe di Banda Aceh sebagai berikut. Yang pertama ada warung kopi 3-in-1, Jalan Panglima Nyak Makam Lambu, Banda Aceh. Terlihat banyak sekali masyarakat kita yang bekerja di warung kopi. Fasilitas yang tersedia di dalam ruangan ada TV, wire, CCTV, kipas angin, meja, dan kursi. Lokasi kedua di Energi Cafe, Jalan Soekarno-Hatta, Menasah Manyet, Kecamatan Minjaya, Kabupaten Aceh Besar. Fasilitas yang tersedia dalam ruang ada CCTV, kipas angin, TV, buku, dan plusnya di sini adanya view. Di bagian belakang kafe tersebut ada persawahan, jadi membuat kafe tersebut terasa sangat sejuk. Dan pengunjung yang datang ke sini terdiri dari semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Dan ditambah lagi makanannya yang di sini itu lebih banyak variannya. Dari hasil data yang saya kumpulkan, maka disimpulkan bahwa peningkatan upaya pemenuhan tuntutan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu, kemudian kebutuhan akan wadah untuk melakukan kegiatan perekonomian. Dari pemikiran masyarakat bahwa kegiatan perkantoran merupakan sebagian besar sumber nafkah masyarakat kota, sehingga masyarakat menjadikan ruko-ruko dan rumah sebagai kantor mereka, yang menyebabkan keterbatasan lahan. Sehingga diperlukan suatu tempat bekerja yang dapat mengatasi masalah tersebut, dengan ditambah dengan fasilitas yang mampu memberikan kenyamanan bekerja. Kantor memiliki fasilitas warung kopi, plus view bagi semua kalangan yang akan datang ke kantor tersebut, yaitu kantor rental office dengan fasilitas yang memadai. Berikut adalah rumusan masalah, tujuan, manfaat perancangan, lingkup perancangan.
Studi literatur. Rental office termasuk bangunan komersial. Bangunan komersial adalah bangunan yang mewadahi berbagai fungsi komersial, dirancang untuk mendatangkan keuntungan bagi pemilik maupun penggunanya. Bangunan komersial terdiri dari 9 aspek. Yang pertama adalah karakter atau citra, nilai ekonomis bangunan, lokasi strategis, prinsip keamanan bangunan, prinsip kenyamanan bangunan, kebutuhan jangka panjang, kondisi potensi dan karakter kawasan, kondisi sosial budaya masyarakat, perkembangan teknologi. Dan rental office itu sendiri, menurut Han WD dalam buku panduan perancangan bangunan komersial yang di Marina, rental office adalah suatu bangunan yang mewadahi transaksi bisnis dan pelayanan secara profesional. Lebih lanjut dalam buku tersebut memaparkan bahwa kantor sewa merupakan fasilitas perkantoran yang berkelompok dalam satu bangunan sebagai respon terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar, seperti perkembangan industri, bangunan, konstruksi, perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Berikut adalah klasifikasi rental office berdasarkan jumlah penyewa, pengelola, jalur pencapaian, pembagian layout dana. Konsep tema perancangan. Konsep penerapan tema. Pengertian. Green architecture merupakan suatu pendekatan desain bangunan yang berfokus pada sumber daya alam yang dipakai baik material bangunan, bahan bakar, sama bangunan, dan peran dari bangunan tersebut. Itu menurut Profesor Brenda Fell. Dari hal tersebut, mari kita simpulkan bahwa kebutuhan saat ini dan masa mendatang sumber energi atau listrik, air bersih, udara bersih. Pada desain ini diterapkan prinsip yang berdasarkan oleh Brenda dan Robert Fell 1991 pada buku Green Architecture Design for Sustainable Future. Prinsip itu sendiri terdiri dari 6. Yang pertama adalah hemat energi, yang kedua adalah respect for user, respect positif, minimizing new research, working with climate, holism. Mengapa? Kondisi lingkungan saat ini, meningkatnya polusi di udara yang disebabkan oleh emisi karbon dari bahan bakar kendaraan dan pembangkit listrik. Kemudian kapasitas air bersih yang dibutuhkan masyarakat akan semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena pencemaran air dan kurangnya vegetasi yang mampu menyaring air. Tingkat kepadatan penduduk yang bertambah setiap tahunnya menyebabkan berkurangnya lahan terbuka hijau. Kemudian metode yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya. Yang pertama, dengan pemanfaatan sinar matahari, air hujan, dan air bekas penyiraman tanaman, dan vegetasi. Produksi udara segar dan air bersih. Dan efisiensi adalah penggunaan air bersih dan penggunaan energi listrik. Tersebut yaitu hemat energi, bagaimana memanfaatkan air dan energi yang terbarukan. Kemudian working with climate, yaitu pemanfaatan air hujan, sinar matahari, dingin. Kemudian minimizing new research, yaitu pemanfaatan material konstruksi yang ramah lingkungan. Kemudian adalah respect positif, yaitu pemilihan site yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian respect for user, memiliki keindahan dan kenyamanan bangunan serta ruang dalam yang berkualitas. Kemudian holism, yaitu mampu menerapkan kelima prinsip tadi dalam satu rancangan. Ini adalah studi banding berdasarkan objek sejenis. Ini studi banding berdasarkan tema sejenis. Adalah studi banding struktur. Konsep ruang luar. Analisis lokasi perancangan. Lokasi tapak terletak di Indonesia, Pulau Sumatera, Provinsi Aceh, di kota Banda Aceh. Lokasi tersebut tepatnya di Jalan Tengku Muhammad Hasan. Melihat lokasi didasarkan hasil analisis
dari persebaran kantor sewa yang ada di Kota Banda Aceh dan berdasarkan Kanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Kanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029. Pasal 97.5 yaitu kawasan perkantoran swasta dikembangkan, tersebar dan terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Tempat saya menemukan lokasi site di kawasan perdagangan dan jasa dan di area dari persebaran kantor sewa. Lokasi tapak yang telah ditentukan adalah lokasi tapak yang terletak pada daerah yang sedang dalam tahap berkembang. Lokasi tersebut terdapat beberapa zona yang menunjukkan adanya konsentrasi masyarakat terhadap daerah tersebut, yaitu adanya zona pendidikan, olahraga, perkantoran, transportasi, kesehatan, dan perumahan. Sehingga lokasi tersebut sangat berpotensi untuk direncanakan pembangunan rental office sebagai wadah kegiatan perdagangan dan jasa. Di mana hasilnya menunjukkan lokasi sangat berpotensi adalah lokasi yang telah dipilih, yaitu Jalan Tengku Muhammad Hasan. Berikut di bawah ini adalah peta lokasi tapak dan peta dari fasilitas bangunan penunjang untuk tapak. Berikut peraturan pemerintah setempat dan perhitungan GSB, KDB, KLB. Kondisi existing tapak. Berikut adalah analisis tapak. Konsep ruang dalam. Konsep rental office. Berdasarkan klasifikasi rental office tadi, ditetapkan rancangan untuk rental office ini jumlah penyewa, yaitu penyewa lantai majemuk. Jadi setiap lantai tersebut terdiri dari beberapa penyewa, sehingga setiap lantainya itu terdiri lebih dari satu ruang-ruang rental office. Kemudian untuk pengelolanya itu speculative office building, di mana agar lebih efisien penggunaan ruang-ruang rental office tersebut disesuaikan dengan permintaan penyewa. Jadi nantinya desain dari dinding rental office ini pada ruang-ruang rental office itu terbuat dari dinding semi permanen atau partisi. Kemudian pembagian layout denah yaitu landscape atau open plan system, di mana seperti tadi ruang-ruang itu disesuaikan dengan permintaan penyewa. Jadi dindingnya itu terbuat dari dinding partisi yang nantinya akan mudah diubah-ubah, tetapi tetap disediakan modul, yaitu ada 3 tipe kecil, yaitu 96 meter luas, tipe sedang 288 meter luas, dan tipe besar 336 meter luas. Kemudian tipe jalur pencapaiannya yang dipilih adalah tipe menara. Karena untuk sirkulasinya itu sendiri terpusat di tengah atau dalam core, yaitu sirkulasi, pemipaan, utilitas sanitasi, dan setiap lantainya itu ruang-ruang akan lebih tersebar merata. Analisis pengguna. Pengguna pada bangunan rental office ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah penyewa, yaitu para pebisnis. Kemudian pengunjung. Pengunjung terdiri dari anak-anak hingga lansia. Kemudian ada pengelola. Pengelola terdiri dari dewan direktur, general manager, dan para pekerja atau staff. Uji aktivitas, analisis kebutuhan ruang, dan analisis besaran ruang.
Konsep desain. Konsep arsitektural. Konsep fasad. Fasad bagian skin interior menggunakan sistem fasad yang berventilasi berbeda, yaitu ventilasi sekaligus secondary skin pada bangunan yang bentuknya berluas-luas. Tidak hanya menjadi fungsi estetika, namun mampu menjadi fungsi pengkondisian udara pada bangunan. Sinar matahari yang berlebihan dipantulkan dan udara panas yang dihasilkan dialirkan keluar ruang kembali melalui sistem dari skin tersebut. Kemudian pada balkon yang dibuat taman, pada bagian depannya diberi lembaran stainless steel dari bentuk spekular seperti zigzag origami, di mana tidak hanya fungsi estetika namun juga mampu mengurangi panas matahari. Panas matahari tersebut dipantulkan oleh stainless steel tersebut. Konsep lanskap. Di setiap balkon dibuat taman sehingga yang berguna untuk menahan angin dan mereduksi polusi serta menjadi resapan air hujan yang nantinya air tersebut mampu digunakan kembali setelah melalui penyaringan. Kemudian tumbuhan yang dipilih yaitu tumbuhan lidah mertua, di mana lidah mertua tersebut adalah tumbuhan tropis yang mampu hidup di area panas dan mampu hidup juga di area yang kurang cahaya matahari seperti interior. Kemudian untuk tanaman eksterior itu ada tanaman pengarah jalan seperti cemara yang fungsinya tidak hanya menjadi pengarah jalan namun mampu menahan tekanan angin pada side, serta palem raja yang mampu menjadi tanaman pengarah jalan. Kemudian ada tanaman hias seperti bougainville, rumput Jepang, dan litaris. Tidak hanya menjadi tanaman yang difungsikan sebagai estetika, namun mampu berfungsi sebagai memperbaiki iklim mikro dan mampu mereduksi polusi pada site. Kemudian ada pohon flamboyan dan pohon tanjung yang berfungsi sebagai tanaman peneduh, di mana tanaman ini pun mampu memperbaiki iklim mikro pada site yang menghasilkan udara sejuk. Kemudian untuk pedestrian atau jalur pejalan kaki terbuat dari paving block, dan untuk taman sendiri pada bagian jalannya itu menggunakan grass block. Konsep struktur. Konsep struktur. Sistem struktur yang digunakan pada bangunan yang direncanakan adalah sistem upper structure menggunakan atap dak beton bertulang. Sistem superstructure menggunakan rigid frame radial dan core wall. Sistem substructure menggunakan fondasi board pile. Konsep struktur fondasi yaitu fondasi bore pile adalah fondasi tiang yang dalam pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai dan dicer beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton. Berikut adalah potongan dari fondasi bore pile. Sistem superstruktur menggunakan rigid frame dan core wall. Superstruktur yang akan diterapkan menggunakan rigid frame berupa grid kolom, balok, dinding, dan plat lantai yang merupakan beton bertulang serta penggunaan sistem core wall. Pada bagian ground floor atau basement, struktur kolom, balok, dan plat lantai yang digunakan berbahan cer beton. Dengan struktur pada upper structure yang akan diaplikasikan pada struktur atap direncanakan menggunakan struktur beton bertulang. Pada beberapa atap difungsikan sebagai peletakan utilitas seperti roof tank, pelangkap petir, dan rumah lift.
Beton tersebut karakteristiknya yaitu harus solid atau kuat, pengerjaannya halus dan rata, efisien dan ekonomis. Transportasi vertikal. Pada rental office, transportasi vertikal hanya menggunakan lift dan tangga untuk keadaan darurat. Lift adalah transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung bertingkat tinggi yang biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Jenis-jenis lift ada lift penumpang, lift barang, dan lift service. Berikut adalah struktur dari lift. Sistem inti bangunan atau core system. Superstructure yang akan diterapkan menggunakan rigid frame serta penggunaan sistem core wall. Core system adalah suatu tempat untuk meletakkan transportasi vertikal dan distribusi energi, seperti lift, tangga, WC, dan shaft mekanik. Pada core yang akan diterapkan yaitu yang berbentuk lingkaran, dengan kolom-kolom yang mengelilingi berbentuk radial. Konsep utilitas. Distribusi air bersih. Sistem yang diterapkan pada bangunan ini adalah sistem tangki atap dan ground tank dengan sumber air yang berasal dari PDAM, air daur ulang, dan sumur. Berikut adalah skema distribusi air bersih. PDAM ke meteran, sumur ke pompa, kemudian keduanya menuju ke ground tank, pompa, tangki atas, ke distribusi, ke sprinkler hidran, ruang terbuka hijau, kolam air mancur, dan ruang dalam. Distribusi air kotor. Sistem pembuangan air kotor yang diterapkan adalah sistem pembuangan air kotor ke septic tank biotek. Di tank biotek merupakan solusi untuk membantu mengatasi pencemaran air limbah domestik dan dilengkapi dengan media sel untuk mengoptimalkan mikroorganisme untuk proses penguraian limbah sehingga lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar baku mutu limbah domestik, dan hasil buangan septic tank biotek dapat dialirkan ke badan sungai atau drainase. Skema distribusi air kotor. Distributor ke shelf, kemudian ke septic tank biotek. Dari septic tank biotek ke bak kontrol yang kemudian ke riau kota. Dari septic tank biotek ke bak penampu, kemudian ke ruang terbuka hijau. Itu adalah gambar dari septic tank biotek dan potongannya. Distribusi air bekas dan air hujan. Sistem pembuangan air bekas adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari toilet, dapur, dan lainnya. Sistem yang diterapkan pada bangunan ini adalah grey water recycling system dengan menggunakan grey water tank dari Flowtender. Flowtender merupakan perusahaan yang telah memproduksi high quality water filter produk selama 10 tahun. Salah satu produknya ialah Flowtender Grey Water Filter yang dapat mendaur ulang air bekas dan air hujan menjadi air bersih yang dapat digunakan untuk toilet flush, cleaning, landscape irrigation, sprinkler, dan hidran. Berikut adalah skema dari air bekas dan air hujan. Air hujan ke shaft, kemudian lavatory sink ke shaft. Dari shaft ke grey water tank, kemudian filter, pompa, kemudian ke toilet flush, cleaning, landscape irrigation, sprinkler, dan hidran. Ini adalah konsep tata udara dalam dan ruang bangunan. Sistem yang diterapkan pada bangunan ini adalah AC sentral dapat digunakan pada zona umum dan penunjang agar suhu dari ruangan tersebut memiliki besar suhu yang sama serta lebih mudah dalam pengaturannya. Kemudian AC split dapat digunakan di unit-unit rental office dan exhaust fan dapat digunakan pada zona servis dan pada dapur restoran. Konsep tata cahaya dalam dan luar bangunan. Konsep tata cahaya. Sistem pencahayaan yang digunakan pada bangunan ini adalah pencahayaan alami dioptimalkan pada memasukkan cahaya matahari melalui jendela maupun bidang transparan pada sisi samping bangunan. Penggunaan pencahayaan alami dilakukan pada seluruh permukaan terluar dari bangunan. Kontrol cahaya dapat menggunakan secondary skin. Penggunaan skylight sebagai sumber pencahayaan alami yang berasal dari atas sehingga cahaya masuk lebih tersebar. Kemudian penggunaan cahaya buatan berupa lampu hemat energi. Instalasi elektrikal dalam dan luar ruangan.
Sumber listrik utama pada bangunan adalah listrik yang berasal dari PLN atau perusahaan listrik negara. Ini didukung oleh genset. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan apabila terjadi kerusakan pada pendistribusian listrik dari PLN, maka akan diganti dengan menggunakan genset. Skema instalasi elektrikal. PLN ke meteran, kemudian panel ke kris, ke distribusi. Kalau genset ke trafo, konverter, dan baterai, ke panel, ke kering, dan distribusi. Sistem pemadam kebakaran. Yang pertama ada fire sprinkler, fire hydrant, smoke detector, sistem penangkap petir, tangga darurat, kemudian sistem keamanan bangunan. Yang pertama ada alarm, yang kedua CCTV, dan yang ketiga petugas keamanan. Sistem penataan sanitasi pada bangunan berikut adalah skemanya. Penataan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Berikut adalah skema IPAL.